Akulah yang baru saja menghilang. Bapak Sterling, Arif Wijaya. 100 tahun yang lalu, keluarga Sterling dikutuk. Setiap malam tengah malam, setiap pria dewasa berubah menjadi mainekun. Sayang, pulanglah bersamaku malam ini. Mulai sekarang, kau akan punya rumah. Nona, aku peringatkan kau, lepaskan tanganmu sekarang. Itu milikku. Oh, jadi kau si kecil. Lucu sekali. Wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Sayang, aku mau ganti baju. Tunggu aku. Tidak, aku harus pergi. Bagaimanapun, aku akan pergi hari ini. Aku bawa kucingmu ke sini. Gembul. Bukannya kusuruh kamu tunggu di luar, kenapa kamu lari-lari lagi? Gembul, aku adalah kucing mainekun yang agung dan megah. Beraninya kau memberiku nama yang norak itu? Kau panggil aku semalam-malam. Jangan bilang, hanya untuk menunjukkan kucing liar ini. Bukan begitu. Aku ingin kamu bantu pilihkan baju untuk besok. Oh, CEO Grup Sterling yang baru, Arif Wijaya, mulai besok. Jadi kamu habis-habisan soal pakaian, kan? Apa maksudmu, untukku? Oh, kamu tahu maksudku. Pak Sterling akan datang. Semua cewek di kantor akan berdandan habis-habisan. Aku nggak mau kalah. Tunggu. Semua wanita di kantor, hanya untuk melihatku. Berdandan seperti orang gila. Pesonaku sungguh, tidak bisa diremehkan. Karena mereka semua kompetitif. Ayo hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Ambil semua baju jelekmu dan buang. Coba pakai yang ini. Apa yang kamu lakukan? Aku, Arif Wijaya, masih perjaka. Citra Dewi. Dengan sedikit riasan, dia sebenarnya cantik. Citra. Kucing itu sepertinya mimisan. Aku CEO Grup Sterling, dan aku mimisan karena orang udik seperti dia. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa tegak di dunia bisnis? Sayang, Arif tidak di rumah. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Apa yang bisa aku lakukan? Kita hanya harus menunggu sampai fajar. Transformasi akan segera terjadi, aku harus segera keluar dari sini. Rina, kamu menginap semalam? Aduh, Bokong yang bagus. Aku sering olahraga. Rina, tutup pintunya. Santai saja. Ku dengar CEO baru, Bapak Sterling, sepertinya dia keluar langsung dari buku komik, seperti tokoh utama. Aku tidak sabar. Ya, aku tidak sabar. Citra, kenapa kamu ikut campur? Apa pedulimu? Halo, Bapak Sterling. Citra. Kita bertemu lagi. Cih,
Kamu yang pertama yang pernah berani memanfaatkan aku. Tidak mungkin. Di depan semua orang, Bapak Sterling, apa Bapak tertarik padaku? Tadi, Apa benar ada yang mengira Bapak Sterling berhenti karena dia tertarik padanya? Tentu tidak, Dewi. Mana mungkin aku berpikir seperti itu tentang Bapak Sterling? Nona Davis, seorang pewaris miliarder seperti Bapak Sterling tidak akan pernah tertarik pada gadis biasa sepertimu. Jika dia benar-benar menyukai seseorang, itu pasti Dewi. Citra, pamanku adalah manajer departemen di grup Sterling. Sebentar lagi, aku akan menjadi asisten eksekutif Bapak Sterling. Asisten eksekutif? Iri banget, benarkah? Tidak tahu. Semudah itu? Tapi, Bukankah asisten eksekutif memerlukan tes kompetensi profesional? Citra, kamu sangat naif. Di masyarakat ini, sejak kapan kemampuan pernah berarti? Semua tentang siapa yang kamu kenal. Terima kasih sudah menyiapkan dokumen untukku. Berhenti melongo, lanjutkan. Kembali bekerja. Aku berharap mendapatkan kesempatan untuk menjadi asisten eksekutif Bapak Sterling, tapi sepertinya tidak ada harapan. Bapak Sterling, ini dokumen yang perlu Anda tinjau hari ini. Ada masalah dengan suaramu? Bapak Sterling berhenti bercanda. Suaraku baik-baik saja. Bau apa itu? Mungkin parfum seseorang. Keluar. Aku alergi parfum. Aku alergi parfum. Ibu. Ibu. Ibu kita di kantor. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Maksudmu? Hah, kamu mulai berani ya? Kamu bahkan berani mengabaikan teleponku, kan? Dasar anak nakal, kamu mencari masalah. Ibu. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak punya uang? Tidak punya uang? Lalu bagaimana Andi dan aku bisa bertahan? Andi perlu berkencan, dan itu juga butuh uang. Beri saja uangnya dan jangan banyak bicara. Cepat. Ibu dan ayah membesarkanmu untuk menghidupi aku. Berikan padaku. Ibu berikan padaku. Ibu kan ku bilang Citra pasti punya uang. Ayo. Ibu jangan. Berhenti di situ. Siapa kau kira dirimu? Berani-beraninya, kau membentakku. Aku minta uang pada putriku sendiri. Itu wajar saja. Ibu, berhenti bicara. Oke. Ini CEO kami. Jangan bicara sembarangan. Apa kau benar-benar keluarganya? Citra, kau dipecat. Kenapa? Kenapa kau memecat putriku? Kami tidak butuh orang aneh di perusahaan ini. Apa maksudmu dengan orang aneh? Seperti keluargamu yang menghisap darah. Kami tidak sanggup dengan orang sepertimu. Bapak Sterling, lihat saja. Selama kau tidak memecat putriku, aku bersumpah kami tidak akan membuat masalah lagi. Ya, kau bisa mengandalkannya. Makan kenyang sekarang atau selamanya. Aku tahu mana yang lebih baik. Aku tahu apa yang baik untukku. Tolong jangan pecat Citra. Ya. Aku beri kalian 3 detik untuk keluar dari perusahaan, mungkin setelah itu aku pertimbangkan kembali. Baik, kami pergi sekarang. Terima kasih, Bapak Sterling. Aku hanya membantu karena kau mengantarku pulang tadi malam, kalau tidak aku tidak akan peduli. Jika keluargamu yang menghisap darah pernah datang lagi ke perusahaan, kau dipecat. Mengerti. Citra, Bapak Sterling tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Jadi kenapa dia membantumu hari ini? Aku tidak tahu. Citra, datang ke kantor CEO sekarang. Budi, apa maksudmu? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Citra Dewi sekarang adalah asisten eksekutif. Kamu yakin?
Ini keputusan Bapak Sterling. Jika kamu keberatan, bicaralah dengan Bapak Sterling. Citra, aku belum selesai denganmu. Bapak Sterling? Apa kamu yakin tidak ada kesalahan? Apa maksudmu? Jika tidak ada kesalahan, maka aku akan mulai bekerja. Ini, minumlah teh. Kamu tahu apa yang dilakukan asisten eksekutif? Bukankah itu tugasnya? Bapak Sterling, apa Anda akan memecat saya? Gadis ini, meskipun agak linglung, sebenarnya cukup menarik. Citra, kamu sudah jadi asisten eksekutif. Harusnya kamu traktir kita rayakan, kan? Aku. Ada acara nanti malam. Maaf, teman-teman. Jadi maksudmu kamu meremehkan kita, ya? Citra, ayolah. Kamu nggak pelit begitu, kan? Kamu kan sekarang asisten eksekutif, traktiran kecil seperti karaoke. Masa kamu nggak sanggup? Baiklah, oke. Aku akan pesan meja di lounge neon malam ini. Semua diundang. Nah, gitu dong. Sampai nanti malam, teman-teman. Ayo, minum. Citra, terus minum. Minum. Citra, bisakah kamu bantu aku? Sang manajer Rudy, ayo minum bersamaku. Manajer Rudy, jaga sopan santun. Citra, kamu sudah bosan di grup Sterling, ya? Bapak Sterling, bukankah itu asisten eksekutif baru Anda? Mau kabur? Nggak mungkin, kau harus menghiburku hari ini. Kalau tidak, kau dipecat dari Sterling Group besok. Bapak Sterling, ada apa datang ke tempat seperti ini? Bapak Sterling, itu semua salah Citra. Dia penggoda. Dia merayu manajer Rudy. Kami tidak ada hubungan dengan itu. Ya, ya. Ini Citra. Dia merayuku. Bapak Sterling, aku juga korban. Keluar, kalian semua. Temui HR besok. Bapak Sterling, keluar. Terima kasih, Bapak Sterling. Senang kau baik-baik saja. Bapak Sterling, sudah hampir tengah malam. Bapak Sterling, Jangan khawatir tentang dia. Pak Sterling kita selalu pulang sebelum tengah malam. Seperti Cinderella, akan berubah. Kau harus membereskan barang dan pulang. baiklah. Sial. Sudah hampir waktu berubah. Lupakan. Aku akan melakukannya di sini. Arif.
Kenapa setiap kali aku bertemu Citra, aku kehilangan waktu? Gembul? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu baru saja melihat pria yang sangat tinggi, berotot, dan super dingin? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Hei, Lihat saja apakah kamu masih punya waktu untuk menebak. Gembul? Wanita gila. Kenapa kamu membawaku kembali lagi? Manajer Rudy masih berusaha mengganggu Citra, bukan? Gembul, pergilah bermain. Bodoh. Jangan buka pintu. Hei, Citra. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Jangan buka pintu. Apakah itu Rina? Manajer Rudy? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Citra, aku datang untuk melihat wanita seperti apa dirimu sebenarnya. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Aku bertanya padamu, apa kau tidur dengan Bapak Sterling? Jika tidak, kenapa dia membelamu hari ini? Bapak Sterling dan aku sama sekali tidak bersalah. Tidak seburuk yang kau kira. Jika begitu, kau bukan wanita Bapak Sterling. Lalu bagaimana kalau menjadi wanitaku? Dengan begitu, aku bisa menjelaskan kejadian di bar kepada Bapak Sterling. Bangun. Bangun. Pergi. Wanita bodoh. Gembul. Gembul? Gembul, kau terluka, Gembul. Untung kau datang, terima kasih. Rina, kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku punya Gembul hari ini. Ngomong-ngomong soal kucing ini, wow. Sekarang kamu bilang gitu, dia hampir seperti mitos. Mungkinkah CEO berubah jadi kucing, hanya untuk melindungimu? Pasti itu. Temanmu sepertinya jauh lebih pintar darimu. Citra. Bagaimana dengan manajer Rudy? Apa kamu telepon polisi? Enggak, lupakan sajalah. Lagi pula dia baru aja kehilangan pekerjaan. Aku nggak mau bikin keributan lebih besar. Bodoh. Kamu harus telepon polisi. Kalau tadi aku nggak ada, orang brengsek itu pasti sudah manfaatkan kamu. Kamu terlalu baik, makanya kamu terus diintimidasi. Kalau aku, pasti aku lapor polisi. Dan lihat apa dia berani coba lagi. Baiklah, jangan khawatir. Ada Gembul bersamaku, jadi dia nggak akan berani balik. Ya sudah, biar Gembulmu lindungi kamu selamanya. Aku nggak punya waktu untuk itu. Rina, kenapa kamu nggak nginep aja malam ini? Kita bertiga bisa tidur bareng. Nggak. Aku nggak bisa 3 orang di satu tempat tidur. Aku pikir aku nggak ikut. Kenapa? Kenapa nggak? Aku lebih suka tidur sendirian. Aku pergi. Gembul, ayo, kita tidur. Citra, jangan gigit tangan yang memberi makan. Aku nggak akan tidur denganmu. Sial. Aku benar-benar terangsang oleh si bodoh ini. Citra, meskipun Bapak Sterling membantumu, kamu tidak boleh memimpikan Bapak Sterling sambil berbaring di tempat tidurmu sendiri. Bagaimanapun,
Karena Bapak Sterling masuk ke dalam mimpiku, aku tidak akan menahan diri. Sial. Ini ciuman pertamaku. Kamu tidak akan pergi bekerja hari ini. Aku harus keluar dari sini sekarang. Jika tidak, mimpi basahmu bisa berubah menjadi mimpi buruk. Citra, apakah kamu sangat menikmati menciumku? Jam 9, aku akan terlambat. Maaf, Bapak Sterling. Aku terlambat hari ini. Dan alasanmu? Kenapa kamu terlambat? Aku tidak bisa bilang bahwa aku terlambat karena mimpi basah. Dan pria dalam mimpi itu adalah dia. Maksudku, alarmku dimatikan oleh kucingku pagi ini. Percaya nggak? Jangan bilang karena aku membantumu tadi malam kau bermimpi menciumku? Tidak mungkin. Bapak Sterling, Anda bahkan bisa menebaknya. Luar biasa. Tidak, sama sekali tidak. Yakin? Aku, Citra Dewi, bersumpah bahwa untuk Bapak Sterling, aku hanya punya rasa terima kasih, hormat, dan tidak ada pikiran tidak pantas sama sekali. Benarkah? Bapak Sterling, lengan Anda terluka. Lengan Bapak Sterling terluka. Kena tadi pagi. Baik, kamu boleh pergi sekarang. Tapi plester ini gembul. Maaf. Ini. Tapi plester ini. Baik, kamu boleh pergi sekarang. Baik, silakan. Aku tidak boleh membuatnya curiga siapa aku. Budi, kemari sebentar. Hei, Ada apa lagi? kamu ingat gembul kakinya sakit kemarin? Aku pasang plester berbentuk hati di situ. Ya, aku ingat. Ada apa? Aku baru sadar. Lengan Bapak Sterling juga terluka. Tapi dia juga punya plester dengan gambar hati. Citra. Kamu tidak berpikir kalau Arif itu sebenarnya gembul, kan? Hei, Citra, kemari, kemari. Hei, Citra, ayo, ke sini. Aku sudah mencarimu lama sekali. Budi, Lengan Bapak Sterling tergores. Tolong berikan ini padanya. Aku ada rapat. Jangan lupa. stiker hati bukan hanya untukku. Apa yang kupikirkan? Gembul adalah Bapak Sterling, aku terkejut dengan logikaku sendiri. Citra keterlaluan. Kami hanya bercanda dengannya. Dia benar-benar membuat Bapak Sterling memecat manajer Rudy. Itu terlalu kejam. Ya, Tepat. Citra sangat dingin. Aku tahu, Citra sangat tidak berperasaan. Aku tahu, sangat tidak berperasaan. Dia yang bersalah duluan. Kenapa aku yang disalahkan? Beberapa orang, mengandalkan tidur dengan Bapak Sterling, pikir mereka bisa berbuat seenaknya dengan berbisik di telinganya. Perusahaan macam ini, aku sudah muak. jadi dia jadi asisten eksekutif dengan tidur dengan bos. Aku sudah tahu. Kenapa Bapak Sterling muncul kemarin di bar kecil itu? Aku tidak. Citra, apa kamu bodoh? Kenapa kamu biarkan mereka menindasmu? Kau bilang tidak tidur dengannya? Kalau kau tidak tidur dengannya, bagaimana kau bisa jadi asisten eksekutif Bapak Sterling? Kalau kau tidak tidur dengannya, kenapa Bapak Sterling membelamu? Dasar kamu. Citra, karena kau membuatku dipecat, jangan kira kau bisa lolos begitu saja. Aku akan pastikan kau dipermalukan di perusahaan. Bapak Sterling. Rudy.
Siapa yang kau tuduh tidur untuk naik jabatan? Aku bicara tentang Nona Davis. Kemarin di bar, kau melecehkan Nona Davis. Malamnya, kau masuk ke tempatnya secara paksa. Dan hari ini kau menyebarkan rumor jahat. Manajer Rudy, kau pikir aturan grup Sterling dan hukum Oakhaven tidak bisa menyentuhmu? Siapa lagi yang menjelek-jelekanmu? Bapak Sterling, aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak bilang apa-apa. Bapak Sterling, aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak ada hubungan dengan manajer Rudy. Citra, kamu orang yang paling baik, jadi tolong katakan hal baik tentang aku. Apakah menjadi baik berarti aku harus terus-menerus diintimidasi olehmu? Aku sudah bersabar berkali-kali. Tapi yang kamu lakukan hanya memanfaatkanku lebih. Kali ini, aku tidak akan bersabar lagi. Bapak Sterling, mengenai Dewi, tolong tangani dia sesuai kebijakan perusahaan. Akhirnya, kamu punya keberanian, dan jika kamu memohon untuk mereka lagi, aku tidak akan pernah membantumu lagi. Bapak Sterling, kamu tidak bisa hanya percaya kata-kata Citra, karena aku benar-benar tidak bilang apa-apa. Kamera keamanan perusahaan bukan hanya pajangan. Dewi menyebarkan gosip dan memfitnah rekan kerja. Budi. Bapak Sterling. Bawa mereka semua ke kantor polisi, dan aku akan membuat mereka membayar. Bapak Sterling, aku tahu aku salah. Bapak Sterling, beri aku satu kesempatan. Hanya satu, Bapak Sterling. Sebagai asisten eksekutifku, kamu tidak perlu menahannya. Kamu perlu belajar melawan balik. Ayo, ceritakan semuanya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Sterling sungguh luar biasa. Kamu tidak tahu. Tadi malam, dia memukul Rudy sampai berteriak. Kemarin di bar, dia mulai meraba-raba Nona Davis, lalu dia masuk ke tempatnya di tengah malam. Dan sekarang, dia berani menyebarkan rumor kotor tentangnya. Apa kau pikir peraturan grup Sterling atau hukum Oakhaven tidak bisa menyentuhmu? Ini jauh lebih seru dari novel web itu. Tapi, bagaimana Ceomu tahu kalau Rudy masuk ke tempatmu di tengah malam? Apa kamu memberitahunya? Tidak, aku tidak. Benar, aku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Bagaimana dia bisa tahu? Terluka di tempat yang sama, dan perban yang sama persis, dan bahkan tahu tentang manajer Rudy yang masuk ke tempatmu tengah malam. Gembul bukan Bapak Sterling, kan? Maaf, ya, kamu memang mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Aku hanya mengikuti apa yang kamu katakan. Gembul dan Bapak Sterling memiliki aura yang mirip, dan ada begitu banyak kebetulan. Pagi ini, aku melihat Budi memegang perban bergambar hati untuk mengganti perban Bapak Sterling, jadi itu benar-benar hanya kebetulan. Jadi Bapak Sterling suka padamu, jadi dia diam-diam menguntitmu. Maaf, Citra. Salahku. Kamu pikir Bapak Sterling menyukai aku? Tidak mungkin. Hari ini aku harus beli camilan untuk Gembul, untuk berterima kasih karena dia jadi pahlawanku tadi malam. Naik, aku. Ada orang lain di sini? Dia sebenarnya tidak suka aku, kan? Ini canggung banget. Aku lebih baik jalan pulang. Aku pasti sudah gila. Rudy sudah dibawa ke kantor polisi. Kenapa aku masih khawatir sama dia? Aku masih perlu pergi ke toko hewan untuk beli beberapa camilan untuk Gembul. Nggak enak. Aku ke sana juga kok. Benarkah? Kebetulan sekali. Kalau begitu, terima kasih, Bapak Sterling. Ya ampun, sekarang aku tahu arti percakapan canggung yang sebenarnya.
Aku tidak tahu camilan apa yang harus dibeli untuk Gembul. Aku bantu pilih. Karena kamu membelikanku camilan, tentu aku harus pilih sendiri. Kita memang tidak satu level. Nggak bisa belanja bareng. Bapak Sterling, Gembulku. Dia anjing. Dia tidak suka ini. Oh, ternyata anjing. Aku juga suka anjing. Ah. Bisa kamu antar aku menemuinya? Lihat, Citra. Itulah kenapa kamu tidak boleh bohong. Sekarang mau apa? Citra. Kamu yakin tidak mengajakku untuk melihat anjing kecilmu? Gembul galak banget. Dia menggigit orang asing. Jadi dia tidak ramah sama tamu. Dah? Citra ini. Dia menarik sekali. Tunggu. Kalau dia keluar mencari Gembul di tengah malam, gimana kalau dia bertemu orang jahat? Gembul. Kamu di mana? Gembul? Kamu di mana? Dia benar-benar mencari aku kemana-mana. Gembul. 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 Ayo makan. Ini biskuit anjing, tapi kucing dan anjing satu keluarga, jadi seharusnya tidak apa-apa. Ini. Aku sendiri yang memilihnya, tapi kamu tidak membeli apapun, dan kamu berbohong bahwa Gembul adalah seekor anjing. Aku benar-benar tidak akan makan biskuit anjing. Maaf, Gembul, aku tidak bisa membelikanmu camilan. Tapi aku membelikanmu ini, suka, pakai. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan memakainya. Dengan lonceng ini, aku bisa menemukanmu saat berbunyi. Aku adalah pewaris miliarder dari grup Sterling. Kenapa aku di sini tersiksa? Sial, kenapa aku tidak bisa melepas lonceng ini? Gembul? Gembul. Gembul? 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 Main? Kalau begitu, main sendiri. Aku mau tidur sebentar lagi. Aku, Arif Wijaya, bersumpah aku tidak akan pernah ke sini lagi. Bapak Sterling? Bapak Sterling? Bapak Sterling, Anda masuk angin, ya? Ya. Wajah Anda merah sekali, apakah Anda demam? Sebentar, biarkan saya buatkan obat masuk angin. Tidak. Aku tidak butuh. Ini. Bapak Sterling, Anda harus minum obat saat sakit. Apa itu cukup? Keluar.
Bapak Sterling, Anda sudah minum obat masuk angin. Anda harus melepas syal itu, agar dingin. Anda asisten eksekutif, bukan pengasuh. Anda melampaui batas. Astaga, lepaskan syal Anda, maka Anda akan sembuh lebih cepat. Sepertinya aku dengar bunyi gemerincing. Aku rasa aku mendengar lonceng. Begitu, maaf, aku kepo, aku tidak tahu Bapak Sterling punya hobi seperti itu. Bodoh, salahku. Citra, maksudmu apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Dadah. Citra, kamu menganggapku orang seperti apa? Ayo jabat tangan. Oh, baiklah. Pak, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin melepasnya. Tentu. Tapi kalung kucing ini tidak cocok untukmu. Bagaimana kalau kuperlihatkan kalung anjing? Kamu tidak paham? Aku ingin melepas ini. Bukan dapat kalung anjing. Oke, kalau begitu lepaskan syalmu, lalu kamu. Bos, di mana mainan kucingmu? Bapak Sterling. Kamu. Kenapa ada di sini? Permisi, Pak. Di mana mainan kucing? Jangan bilang ke dia kenapa aku di sini. Oke. Bapak Sterling. Apa yang Bapak lakukan di sini? Bukankah kamu baru beli anjing? Kenapa kamu beli mainan kucing? Aku beli ini untuk teman. Begitu. Seharusnya di sana. Coba lihat. Oke. Ketemu. Aku baru lihat kalung meluncur lewat aku. Kamu ngelihat yang aneh. Matamu yang salah lihat. Aku ngeliat yang tidak ada. Iya. Tapi ini kelihatan sama dengan yang aku beli kemarin. Aku ambil yang ini. Ini untuk gembul, Bapak Sterling. Hei, Mbak, siapa yang bayar? Arif, lihat siapa yang datang. Siti, Arif, aku langsung dari bandara untuk menemuimu. Happy? Arif, aku datang langsung dari bandara hanya untuk melihatmu. Happy? Arif, kenapa kamu masih pelihara kucing? Kamu tahu aku benci kucing. Setelah kita menikah, kita harus menyingkirkannya. Arif, kenapa kamu tidak pernah bilang Siti benci kucing? Papa, aku tidak pernah berencana menikahinya. Jadi tidak perlu dibahas. Arif, apa maksudmu? Dulu, kamu memohon kepada ayahku untuk mengatur pertunangan. Siti, karena Arif suka kucing, kenapa tidak coba menerimanya? Tidak mau. Memikirkan kucing makan tikus saja membuatku mual setengah mati. Aku benar-benar tidak bisa punya kucing. Jadi itulah kenapa Arif dan Siti putus setelah 3 tahun. Anakku yang malang, menderita dalam diam. Siti Rahayu, aku sudah jelas-jelas bilang sebelumnya. Dan aku tidak akan menyerahkan kucing ini. Pertunangan kita batal. Arif. Bapak Sterling, kamu harus membelaku. Karena Arif tidak setuju, ya kita akhiri saja. Ibu Sterling. Karena kamu dan Arif tidak berjodoh, aku rasa tidak perlu mengajakmu makan malam. Ibu Sterling. Keluarga Sterling tidak akan pernah membatalkan pertunangan hanya karena seekor kucing. Aku akan mencari Dewi dan mencari kebenaran. Setelah kita menikah, kita harus menyingkirkannya. Kalau dipikir-pikir, gadis semanis dan sebaik Citra sulit ditemukan. Dia juga sangat suka gembul.
Sudah larut malam. Dia tidak akan mencariku lagi, kan? Gembul? Gembul, di mana kamu? Gembul? Gembul. Gembul. Hei, selamat kembali, Siti. Jadi, Dewi, kamu bekerja di grup Sterling? Selama setahun aku pergi, apa ada wanita yang mendekati Arif? Oh, jadi kamu bertanya tentang Bapak Sterling, ya? Ayolah, kita sahabat, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Citra, kamu membuatku dipecat dari grup Sterling. Sekarang Siti sudah kembali, lupakan saja jadi asisten eksekutif, kamu bahkan tidak akan punya pekerjaan di grup Sterling. Dewi, jika info yang kamu berikan berguna, kalung berlian ini milikmu. Kenapa formal sekali denganku? Wanita sialan itu, apa yang membuatnya istimewa sampai Arif membelanya? Besok aku akan menemui Citra ini sendiri. Oh, ayolah. Jangan bicarakan ini lagi. Hari ini kita rayakan kembalimu. Baiklah, aku paham. Bapak Sterling. Ini dokumen yang Bapak minta. Kamu tidak tidur semalaman? Oh, kucing kami. Anjing kami hilang. Aku mencari sepanjang malam. Lalu bagaimana bisa kamu bekerja seperti itu? Pulang dan istirahatlah. Aku baik-baik saja. Aku bisa. Baiklah, aku kembali bekerja. Aku tidak menyangka dia begadang semalaman mencariku. Dia sangat konyol. Maaf. Jadi kamu Citra Dewi, asisten eksekutif Bapak Sterling. Jadi kamu Citra Dewi, asisten eksekutif Tuan Sterling. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku tunangan Tuan Sterling. Dewi bilang padaku Tuan Sterling menunjukmu sebagai asisten eksekutifnya. Nona Davis. Ini proyek kerjasama antara perusahaan kita dan perusahaanmu. Nona Davis, tolong siapkan 10 proposal untukku hari ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Davis. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Davis. Wanita jahat sekali. Bagaimana bisa Tuan Sterling menyukainya? Aduh, Siti yang menyebalkan, dia benar-benar menyuruhku membuat 10 proposal. Sekarang aku bahkan tidak bisa pulang. Aduh, entah di mana gembulku sekarang. Ah,
Kenapa kamu masih kerja sampai larut? Tuan Sterling. Nona Vance menyuruhku membuat 10 proposal untuknya. Siti, kamu asistenku. Apa haknya untuk memberikanmu pekerjaan? Ayo. Ayo, Mau kemana? aku antar kamu pulang. Aduh. Tidak mungkin. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada wanita bodoh ini? Gembul, di mana kamu? Mencari aku, dia begadang semalaman. Biarkan dia tidur lebih lama. Citra. Untuk mencari gembulmu, aku mencari ke seluruh lingkungan. Aku benar-benar berusaha maksimal. Citra pulang dengan mobil mewah. Citra, kamu gadis licik. Gembul bersamamu selama ini. Kamu membuatku mencarinya dengan sia-sia. Karena kamu begadang semalaman tadi malam, aku akan memaafkanmu. Tapi, aku perlu foto sebagai bukti. Selamat malam. Citra, kamu tidak jatuh cinta pada Bapak Sterling, kan? Kamu suka hadiah yang kuberi. Arif. Citra, Arif. Oh tidak. Ini dia, perkelahian kucing lagi. Citra, kenapa kau naik mobil Arif ke kantor? Karena kita menghabiskan malam bersama. Apa? Kau apa? Tidur bersama? Kau yakin ingin aku mempermalukan diriku di sini? Dia milikku. Kau tidak berhak menyuruhnya. Juga, aku menghentikan semua kerja sama dengan korporasi Vance. Arif. Aku hanya memintanya membuat beberapa proposal, dan kau membatalkan semua kerjasama dengan korporasi Vance. Bagaimana aku menjelaskan ini pada ayahku? Itu masalahmu. Ayo pergi. Jangan marah, Siti. Citra hanya kesenangan sementara bagi Bapak Sterling. Dia tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Jika kau ingin menghancurkannya, itu semudah menghancurkan semut. Citra. Aku akan menghancurkan reputasinya. Dan lihat apakah Arif masih menginginkannya. Maksudmu, kamu tidur di mobil dengan Bapak Sterling tadi malam? Aku kemarin terlalu lelah. Pagi ini, aku bahkan bertemu tunangan Bapak Sterling. Itu membuatku ketakutan setengah mati. Tapi aku jelas melihat tadi malam, kamu tidur di mobil dengan Gembul. Tidak mungkin. Tadi malam, aku bersama Bapak Sterling, dan kami tidur di mobil bersama. Saat aku bangun, aku juga melihat Bapak Sterling. Jangan-jangan. Bapak Sterling berubah menjadi kucing di tengah malam. Dan kembali menjadi manusia saat fajar? Itu terlalu tidak masuk akal. Tidak ada yang berubah bolak-balik, itu terlalu aneh. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Nona Davis, saya yakin Anda tahu bahwa membatalkan kerjasama juga akan merugikan grup Sterling. Di jamuan malam ini, tolong dukung kerjasama kami. Bicarakan yang baik untuk kami. Nona Vance, saya hanya asisten eksekutif rendahan. Anda terlalu memuji saya. Citra, bagaimanapun, semua ini dimulai karena kamu.
Asalkan kamu membicarakan yang baik untuk keluarga fans, saya berjanji saya tidak akan mengganggumu lagi. Yah. Baiklah. Citra, tunggu saja sampai kau hancur. Nona Davis, terima kasih sudah melupakan masa lalu dan datang ke pesta makan malam untukmu. Aku sebenarnya tidak minum. Citra, kamu mencoba menghina Nona fans? Atau kamu takut itu diracuni? Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Kalau bukan itu, minumlah. Begitu dia minum ini, dia akan menempel pada pria manapun. Maka aku harus mencarikan dia pria. Maaf, Nona Fans. Aku terlambat. Siapa itu? Dia bekerja di perusahaan kita, Citra Dewi. Wanita yang tidur dengan atasan untuk naik jabatan. Nona Davis, ada apa? Tuan Miller, Nona Davis mabuk. Sebaiknya antar dia pulang. Baiklah. Aku akan mengantarnya. Citra, setelah kamu hancur, lihat apakah Arif masih peduli padamu. Jangan hanya berdiri di sana, semuanya. Makan, minum. Hei, Budi, panggilkan Nona Davis. Hari ini, Nona Fans mengirim undangan kepada Nona Davis, dia pergi ke jamuan itu. Bodoh. Kami putus hubungan dengan fans pagi ini. Apa kau tidak sadar itu jebakan? Arif, aku tidak menyangka kau akan datang. Aku sangat senang. Hentikan omong kosong. Di mana Citra? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kenapa aku harus menemuinya? Benar, Bapak Sterling. Kami belum melihat Citra Dewi. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku tanya lagi. Di mana dia? Hadi membawanya pergi. Jika terjadi apa-apa padanya, aku akan memastikan kalian berdua tidak akan punya tempat di Oak Haven. Bawa kedua wanita ini ke kantor polisi. Kau tidak boleh melakukan ini padaku, Arif. Dia ketemu. Citra dibawa ke Grand Hotel. Hei, cantik, aku datang. Bagus badannya. Malam ini aku akan membuatmu senang. Tolong, lepaskan aku. Aku asisten eksekutif Bapak Sterling. Jika dia tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Aku tidak peduli siapa dia. Malam ini, kamu milikku, kamu tidak akan bisa kabur. Tidak, tidak. Lepaskan aku. Ini aku. Aku tahu kau akan datang untukku. Siapa kau sebenarnya? Kau berani memukulku? Kau cari masalah? Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan memastikan kau tahu dia bukan orang yang bisa kau main-mainkan. Siapa kau sebenarnya? Siti bilang, dia hanya seorang pendamping. Kau rela menyinggung keluarga Miller demi dia? Bapak Sterling, Siti dan Dewi sudah dibawa ke kantor polisi. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Bapak Sterling. Keluarga Sterling? Orang terkaya di Oak Haven? Arif Wijaya?
Dia suka menelanjangi, kan? Telanjangi dia dan lemparkan dia ke jalan. Baik. Kau suka menelanjangi, ya? Lepaskan aku salah, Bapak Sterling. Tidak, kumohon, Bapak Sterling, aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan pergi. Gembul. Kamu kembali. Kapan kamu kembali? Oh tidak. Kenapa dia bangun pagi sekali hari ini? Kemarin, apa kamu melihat aku dan Bapak Sterling? Astaga. Memalukan sekali. Kamu sangat menikmatinya tadi malam. Apa, hari ini berubah pikiran? Oh tidak. Hampir waktunya berubah kembali menjadi manusia. Oh, tidak. Aku akan berubah kembali menjadi manusia. Gembul, apakah aku menakutimu? Jangan khawatir, aku ambil pel. Bapak Sterling, bukankah kamu sudah kembali? Oh, aku baru saja ke kamar mandi. Pas aku balik, kamu sudah pergi. Kupikir kamu sudah pergi. Aku sangat lelah tadi malam. Masa tega ninggalin aku? Gembul masih di sini. Maksudmu kucing itu? Dia baru saja ke sana. Benarkah? Biar aku lihat. Jadi kamu suka Gembul atau aku? Siti. Jangan marah. Dia hanya gadis miskin. Kita punya banyak cara. Aku hanya mengikutimu, dan berakhir di kantor polisi, dan dicampakkan oleh Arif Wijaya. Kemarin kita ceroboh. Kali ini, aku mengeluarkan $200.000 dari kantongku sendiri. Aku yakin ibunya akan tergiur. Apa maksudmu? Kemarin, Ibu Citra membawa kakaknya ke perusahaan untuk minta uang. Sepertinya mereka benar-benar kekurangan uang. Jika aku menawarkan $200.000 sebagai mahar, menurutmu ibunya akan tergiur? Anak perempuan orang miskin memang ditakdirkan untuk diperjualbelikan demi uang. Aku akan menawarkan $1 juta untuk menikahkannya dengan seorang idiot. Kamu sangat dermawan. Aku akan menemui ibunya sekarang. Halo, Ibu, Citra, aku sekarat. Pulang cepat. Ibu, sudah berapa kali ibu memakai trik ini padaku? Aku sibuk. Harus pergi. Citra, kali ini sungguhan. Tolong kembali. Ada apa? Aku dalam perjalanan. Kau dengar itu, kan? dia pasti akan datang. Kamu harus menepati janjimu. kamu tidak boleh mundur. Citra memiliki keluarga sepertimu. Dia sangat beruntung. Jangan khawatir. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku janji dia akan menikah dengan keluarga Carter. Dan hidup dengan nyaman. Ibu. Di mana ibu? Citra, kenapa kamu lari cepat? Ayo, katakan. Kenapa kamu berteriak? Seorang gadis sepertimu harus lebih tenang. Ibu, kamu.
Siapa dia? Dia? Oh, dia tuan muda dari keluarga Carter, keluarganya kaya raya. Sekarang dengarkan aku. Aku sudah bicara dengan mereka. Jika kamu menikah dengannya, mereka akan memberi kita $1 juta. Serius? Menipuku lagi, ya? Kalian semua, Citra, lepaskan. Citra, itu $1 juta, bukan $500. Jika kamu setuju saja, kita akan kaya. Lepaskan. Lihat, Andi tidak salah. Citra, dengan $1 juta ini, Andi bisa beli rumah dan cari istri. dan kamu akan punya rumah yang layak, maka aku bisa tenang. Ibu? Apa aku ini putrimu? Bagaimana kau bisa berkata begitu? Dia benar-benar bodoh. Citra, kita bertemu lagi. Kamu lagi. Citra, Arif hanya mempermainkanmu. Dia tidak akan menikahimu. Dia adalah tiketmu ke masyarakat kelas atas, pilihan terbaik. Cantik. Aku suka dia. Mundur. Kembali. Tidak berguna. Ibu, Kamu pikir aku hidup enak? Citra, ibumu benar-benar menyebalkan, ya? Ibu. Ini terakhir kalinya aku panggil kamu ibu. Mulai sekarang, kita selesai. Tidak ada kontak lagi, selamanya. Baik. Kalau begitu kita selesai. Dengan $1 juta ini, kita tidak akan pernah kelaparan. Kita akan punya banyak setiap makanan. kali aku minta uang padamu, rasanya seperti mengemis. Mulai sekarang, kita tidak perlu tahan omong kosong itu. Aku menghasilkan $1.600 sebulan. Aku berhemat dan menabung. Dan aku memberimu 1.200. Dan ini cara kamu membalas aku? Ingat, kamu harus belajar melawan. Lindungi dirimu. Selalu. Siti. Sekarang satu-satunya yang bisa melawanmu adalah Arif Wijaya. Citra, Siti. Kamu menggunakan mahar $1 juta untuk membeli keluargaku. Untuk memaksaku menikahi si idiot ini. Tapi pernahkah kamu berpikir? Bahkan tanpa aku, Arif tidak akan menikahimu. Bahkan jika aku tidak bisa memilikinya, aku tidak akan membiarkan gadis miskin sepertimu menikah ke keluarga Sterling dan hidup enak. Karena kamu tidak pantas. Siti, kamu sudah mati. Budi. Cari tahu sekarang juga di mana Ibu Citra berada. Juga, umumkan bahwa siapapun yang bekerja sama dengan korporasi fans berarti melawan grup Sterling. Bagus. Segera. Citra. Aku kepanasan. Kunci dia di kamar sekarang. Menjauh dariku. Citra, kamu sangat cantik. Jangan mendekat. Nona fans. Lihat. Semuanya sudah selesai. Uang kita. Kenapa terburu-buru? Hanya $1 juta. Kamu pikir aku akan menipumu? Kamu punya uangnya atau tidak? Tenang saja. Aku telepon ayahku untuk mentransfer uangnya sekarang. Hei, ayah. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa menyinggung Arif? Dia sekarang secara terbuka menyatakan, dia memutuskan hubungan dengan korporasi fans. Tiba-tiba, semua perusahaan membatalkan kontrak mereka dengan kita. Apa? Perusahaan sekarang bangkrut. Kita tidak bisa mendapatkan sepeser pun darinya. Dan kita berutang ratusan juta dolar ke bank. Kenapa? Apakah Arif tahu aku menculik Citra? Nona fans, kamu mau bayar atau tidak? Sama sekali tidak. Cepat lepaskan Citra. Siti, hanya karena kamu bilang begitu, dan kalau kamu bilang tidak, sudah, kamu anggap kami apa? Tepat. Kamu sendiri yang bilang.
Biarkan Citra tidur dengan si bodoh ini. Kamu bilang akan bayar setelah selesai. Dan sekarang kamu mau mundur? Jangan buru-buru. Minggir. Kalau kita tidak buka pintu sekarang, dan biarkan si bodoh itu benar-benar berhasil, kita semua mati. Bukankah keluarga Vance yang berkuasa di Oak Haven? Dan sekarang kamu takut sama dia? Citra. Minggir. Seru, ini seru sekali, Citra. Siti, kenapa buru-buru masuk ke sini? Jangan bilang kamu mau mencuri pengantin pria. Citra, jangan tidak tahu terima kasih. Aku menjodohkanmu dengan Joko, itu demi kebaikanmu sendiri. Karena kamu tidak setuju, mari kita anggap hari ini tidak pernah terjadi. Baik, 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 baik. Karena menikah dengan keluarga Carter sangat hebat, kenapa tidak? Kamu menikah dengannya? Kamu gila? Mana mungkin aku menikah dengan si bodoh itu? Bagaimana kalau aku suruh kamu menikah dengannya? Bagaimana jika aku bilang, kau harus menikah dengannya? Arif, kau tahu apa yang kau katakan? Dia idiot. Tentu saja. Asalkan kau setuju menikah ke dalam keluarga Carter, mungkin aku akan terus bekerja sama dengan korporasi Vance. Arif, jangan memaksanya. Kau punya 1 menit untuk memutuskan. Hei, Siti, katakan saja ya. Ayah, apa yang baru kau katakan? Apakah kau akan, demi uang, menikahkanku dengan orang idiot? Ini semua salahmu. Kenapa kau harus pergi dan memprovokasi gadis Arif? Kau menikah dengannya hari ini, suka atau tidak? Apa aku ini putrimu? oh, jadi Nona Vance juga punya perasaan? Baru saja, saat kau mendorongku ke arah Joko, kau tertawa dengan gembira, kan? Citra. Aku tahu aku salah. Tolonglah bersikap dewasa. Tolong, minta Arif untuk melepaskanku, dan selamatkan keluarga Vance. Dulu, pasti aku sudah memaafkanmu. Tapi orang tumbuh dewasa. Semua toleransiku hanya membuat orang jahat semakin berani. Kali ini, aku tidak akan mundur. Satpam. Bawa Joko Carter dan Siti Vance ke kamar pengantin. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan mendekat. Biarkan aku keluar. Jangan mendekat. Biarkan aku keluar. Jangan mendekat. Biarkan aku keluar. Citra, dengar, kamu bahkan tidak memberitahuku kamu pacaran dengan Bapak Sterling. Nah, sekarang kalian sudah bersama, soal rumah pernikahan Andi, bisa kamu minta Bapak Sterling untuk membantu? Bukankah kamu sudah punya $1 juta? Kenapa kamu masih bokek? Kamu berani bilang begitu? Kalau bukan karena dia yang mengacaukan segalanya, kita sudah mendapatkan $1 juta itu sejak lama. Kalian benar-benar keluargaku yang luar biasa. Citra, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Berkonspirasi untuk memperdagangkan perempuan, bukti sudah kuat, biarkan hukum yang menghakimi mereka. Citra Dewi, biarkan aku bilang. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Dan sekarang kamu membalas kebaikan dengan kebencian? Kamu mau memasukkanku ke penjara? Menurutku kamu hanya. Sejak kamu mendorongku ke Joko, kita sudah tidak lagi menjadi ibu dan anak. Bawa mereka ke kantor polisi. Kamu akan menyesali ini. Citra Dewi, kamu akan menyesali ini. Citra Dewi, kamu akan menyesali ini. Menurutmu aku orang jahat? Tentu tidak. Aku selalu ingin mengajarimu untuk melawan. Caramu tadi, tenang, tegas, lebih keren dari sebelumnya.
Terima kasih selalu ada saat aku dalam masalah. Terima kasih selalu ada untuk membantuku saat aku dalam masalah. Kamu seperti malaikat pelindung dari surga. Malaikat pelindung? Apa aku sehebat itu? Ya, dari kamu yang menjadikanku asisten eksekutifmu, sampai menyelamatkanku di bar, dan waktu itu aku diracuni afrodisiak. Maaf. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Tidak, kami tidak akan berciuman. Tidak mungkin. Bapak Sterling dan Gembul mirip banget. Mungkinkah mereka orang yang sama? Hari ini aku akan mencari tahu. Citra. Di mana Gembul? Aku bawakan dia camilan. Terima kasih. Benar, aku juga sudah beberapa hari tidak melihat Gembul. Dia selalu misterius. Saat Arif ada, Gembul tidak pernah muncul. Hari ini aku akan membuat Arif mabuk untuk melihat apakah dia benar-benar berubah jadi kucing. Bapak Sterling, aku sahabat Citra. Hari ini kita minum sampai tumbang. Baik, setuju. Minum sampai tumbang. Pros. Aku bilang, kehidupan cintamu juga tidak baik. Cinta tidak terjadi. Citra, kamu dan Rina terus bermain, aku pulang duluan. Tidak. Jangan berpikir untuk kabur. Bapak Sterling, Silakan. kamu tidak bisa pergi. Keahlian Citra belum ditunjukkan padamu. Ayo. Aku tidak punya bakat khusus. Kamu baik-baik saja. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu selalu ingin tahu hubungan antara Arif dan Gembul? Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Bisakah kamu tidak membosankan? Kalau begitu kita bertaruh, jika dia adalah Gembul, atau jika bukan, aku, Rina, akan mentraktirmu setahun minum bubble tea. Setahun penuh bubble tea. Setahun. Kamu bilang begitu. Setahun? Untuk setahun bubble tea. Aku ikut. Rina, gimana bisa kamu mabuk banget? Kita masih lanjut taruhannya. Hampir waktunya berubah. Aku harus cepat pulang. Arif, kamu nggak boleh pergi. Aku masih punya stok bubble tea setahun, jadi kamu nggak boleh pergi. Dia berubah jadi kucing. Dia benar-benar berubah jadi kucing. Sial. Bagaimana kita perbaiki ini sekarang? Jadi kamu benar-benar Bapak Sterling?
Kamu mau aku memakainya? Ini cincin yang diwariskan turun-temurun di keluarga Sterling. Jika dua orang yang saling mencintai memakainya, mereka bisa saling terhubung secara telepati. Astaga, Jika rahasiaku terbongkar, bukan hanya aku, seluruh keluarga bisa menghadapi bencana. jangan khawatir. Aku bersumpah. Aku akan menjaga rahasiamu. Oh, maksudmu Rina? Tidak apa-apa. Dia terlalu banyak minum. Dia tidak akan ingat apapun besok. Jadi jika kamu adalah Bapak Sterling, maka sebelumnya. Citra, sejak kapan kamu menjadi begitu pemalu? Berhenti mengulur waktu. Tidurlah. Aku perlu ganti baju. Jangan lihat. Sudah lama bangun? Apa kamu mengintip? Tidak. Aku milikmu mulai sekarang. Lihat sesukamu. Ini pengakuan? Tidak pernah berpikir akan bertemu denganmu. Aku merasa sangat beruntung. Aku yang beruntung. Sejak aku bertemu denganmu, duniaku berubah total. Citra. Apa Bapak Sterling sudah berubah? Bagaimana lagi kau ingin aku berubah? Apa ini cukup? Itu cukup. Kau tidak pergi? Aku pergi. Kalian berdua benar-benar mirip. Jangan bicara tentang sahabatku. Baiklah. Kau berutang ciuman tadi padaku. Ada apa? Citra, kamu keterlaluan, tepat di depanku, melakukan hal-hal dengan Bapak Sterling. Bisa agak pelan? Apa kamu nggak malu? Oke, sekarang, bisakah kamu cerita tentang semalam, apa Arif benar-benar berubah jadi kucing? Bagaimana mungkin? Tapi, kurasa aku melihat kilatan cahaya, lalu, Arif berubah jadi gembul. Mustahil. Kamu semalam mabuk berat, pasti kamu bermimpi, kan? Jadi, aku benar-benar hanya berhalusinasi karena kebanyakan minum? Apa yang nggak bisa dibicarakan lewat telepon? Harus datang ke tempat begini. Apa? Sekarang kamu sudah jadi Ibu Carter, kamu nggak bisa datang ke tempat begini? Hentikan sindirannya. Cepat bilang. Ada apa? Apa kamu ingat dulu kenapa Arif putus denganmu?
Tentu, bukankah hanya karena aku benci kucing? Apa kamu nggak merasa itu aneh? Berhenti pura-pura. Katakan saja, alasan Arif harus pulang sebelum tengah malam setiap malam. Adalah karena setelah tengah malam, dia berubah jadi kucing. Jadi, tahu betapa bencinya kamu pada kucing, dia memutuskan putus denganmu. Arif, Maaf, Siti. Aku harus pulang sebelum tengah malam. nggak bisa malam ini saja. Arif. Arif. Kucing liar, pergi. Keluarga Sterling memiliki aturan tidak tertulis. Pria dewasa harus pulang sebelum tengah malam setiap malam. Ada rumor bahwa keluarga Sterling terkena kutukan. Tapi tidak ada yang tahu apa kutukannya. Karena kau sangat ingin tahu jawabannya, kenapa kita tidak menjebaknya saja? Tapi bagaimana kita berdua bisa melawan Arif? Jika dia benar-benar berubah menjadi kucing pada tengah malam, bukankah kita berdua bisa mengatasi seekor kucing? Benar, setelah tengah malam, kita akan menyerbu masuk ke rumah Citra, tangkap kucing itu dan siarkan langsung. Lalu kita lihat apakah Arif masih bisa lolos dari genggamanku. Happy, ini rumahmu sekarang. Sudah berpikir untuk ganti hewan peliharaan, atau mau yang lebih tampan? Tentu tidak, hanya kucing kecil, masih bayi. Kau tidak cemburu pada kucing, kan? Oh? Lalu untuk apa? Lihat, bukankah dia mirip denganmu? Aku pilih khusus. Coba tebak untuk apa aku membelinya. Si nakal. Karena kamu sudah bekerja keras, aku akan memesankan take out untukmu. Oke? Sepertinya kamu yang lapar. Pesan apa saja yang kamu suka. Kalau tidak, saat olahraga pagi, kamu tidak akan kuat. Cepat sekali. Jangan keluar. Mustahil antaranya secepat itu. Citra dalam bahaya. Aku harus mencari jalan keluar. Kucingnya ada di sana. Tangkap. Kalian sedang apa? Tangkap. Kenapa? Pergi sekarang. Happy. Arif. Arif. Sepertinya Siti dan teman-temannya tahu sesuatu. Begitu mereka masuk. Sepertinya Siti dan teman-temannya tahu sesuatu. Mereka merebut Happy. Haha. Sepertinya hukuman untuk mereka waktu itu terlalu ringan. Hei, Citra, cepat, hidupkan ponselmu. Siti sedang live streaming kucing yang berubah menjadi CEO. Halo semuanya, selamat datang di streaming saya. Apa yang kalian lihat sekarang? Bukan main kun biasa.
Ini monster terkutuk yang berubah menjadi kucing di tengah malam dan kembali menjadi manusia saat fajar. Benarkah? Semagis itu? Hanya aksi publisitas, kan? Jangan percaya, teman-teman. Ini penipuan atau apa? Tunggu saja sampai fajar, nanti kita lihat, kan? Semua yang hadir hari ini, jika kalian semua menemaniku sampai fajar, jika kucing ini tidak berubah, saya, Siti Rahayu, berjanji pada kalian masing-masing voucher $200. Masa? Ada puluhan juta yang menonton sekarang. Kalau 200 per orang, itu jutaan dolar, kan? Siti di sini adalah pewaris fans. Dia kaya raya, gampang. Jika saya menang, tekan tombol ikuti, oke. Sayang, bagaimana Siti tahu? Tidak, aku tidak bisa biarkan ini lepas kendali. Aku akan telepon Siti sekarang. Halo, Siti, kamu sedang apa? Matikan siaran langsungnya sekarang. Ibu Sterling, aku tidak pernah bilang itu kucing siapa. Kenapa ibu begitu khawatir? Hei, Siapa itu? Suara itu seperti CEO wanita dari grup Sterling. Mungkinkah kutukan misterius keluarga Sterling berubah menjadi kucing di tengah malam? Jangan khawatir, semuanya. 3 menit lagi. Mari kita tunggu dan lihat. tunggu dan lihat, semuanya. Pembohong. Dewi, sudah hampir pagi. Masih belum berubah? Tunggu sebentar lagi, semuanya. Mungkin kita perlu menunggu sampai matahari terbit. Matahari sudah terbit, oke? Mereka hanya mengerjai kita. Ya, kami begadang bersamamu sampai subuh. Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk shift siangku. Kamu menjanjikan voucher $200, kamu harus mengirimnya. Ayo, berubahlah. Kenapa kamu tidak mau berubah? Berhenti, penganiayaan hewan itu menjijikan. Pecinta kucing sudah melaporkanmu. Apakah mereka berdua gila? Berubah, sekarang. Hentikan sekarang. Jika ini terus berlanjut, kita benar-benar selesai. Bapak Sterling telah keluar untuk membantah rumor tersebut. Apakah kalian bodoh masih menunggunya berubah? Benar-benar tidak mungkin. Mengenai rumor viral tadi malam tentang keluarga Sterling berubah menjadi kucing, keluarga Sterling akan mengambil tindakan hukum untuk membuat para penyebar rumor itu membayar harga mahal. Kali ini kita benar-benar selesai. Halo, Bapak Sterling, Ibu Sterling. Ibu, Bapak, tinggal di luar tidak aman sekarang. Aku membawa Citra pulang untuk tinggal bersama kita. Astaga, kamu pindah kembali ke sini. Aku sangat senang. Ayo, duduk. Karena kamu telah memilih Arif, kamu harus menjaga rahasianya. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya maut. Jangan khawatir, Bapak Sterling. Aku pasti akan melindungi Arif dan menjaga rahasianya. Citra, ini adalah pusaka keluarga Sterling. Ini, aku memberikannya padamu. Ini, apa aku benar-benar bisa menerima ini? Kecuali kamu tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Sterling. Aku mau. Siapa yang tidak ingin menjadi istri kaya? Hei, kenapa kamu ngomong gitu? Hanya ini tidak cukup untuk istri kaya. Aku juga akan memberimu 3 properti, sebidang tanah, 10 toko, dan 1 gedung perkantoran. Ini. Semua untukku? Tentu saja. Selama kamu menikahi Arif, semua yang dimiliki keluarga Sterling adalah milikmu. Kenapa kamu mencubit dirimu sendiri? Untuk memeriksa apakah aku bermimpi. Pesta pertunangan kita bulan depan. Bahkan jika itu mimpi, aku akan mewujudkan mimpimu. Citra, kamu akan menjadi seorang wanita kaya. Sayang, kamu dan Arif pergi ke kamar dulu. Aku perlu bicara dengan Citra. Citra, 100 tahun yang lalu, keluarga Sterling terkena kutukan,
setiap laki-laki dewasa berubah menjadi kucing di tengah malam. Tidak adakah cara untuk mematahkannya? Menurut sebuah buku kuno, dua gadis memberikan hati mereka, darah mereka menyatu, dan kemudian kutukan itu terlepas. Artinya keduanya harus minum darah kekasih mereka untuk mematahkan kutukan. Oh, begitu. Jadi sesederhana itu? Dengar, aku sudah mencoba semua itu. Tidak ada yang berhasil. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Semua ini salahmu, dasar brengsek. Karena dirimu, aku sampai diseret ke kantor polisi 2 kali. Ini bukan salahku, oke? Ini semua karena Citra dan Arif itu, mereka terlalu licik. Apa maksudmu? Lihat, di Weibo-nya Rina, aku menemukan foto ini. Apa kau tidak sadar setiap kali Arif berubah, Maine Kun ini selalu ada? Apa kau tidak merasa itu aneh? Kalau kau gagal lagi kali ini, akan kubuat hidupmu sengsara. Bagaimana kalau begini, malam ini, kita cari wartawan dulu dan hadang mereka. Selama kita bisa menahan mereka sampai tengah malam, pasti kita bisa memaksanya menunjukkan wujud aslinya. Bagaimana aku bisa menahan mereka? Arif, salahkan dirimu sendiri karena memilih Citra. Apa yang tak bisa kumiliki, akan kuhancurkan. Bapak Sterling, kerja lembur terlalu lama, istirahatlah sebentar. Aku akan segera menikah. Aku harus menyelesaikan pekerjaan lebih awal agar aku bisa memberi semua orang cuti. Apa? Kita di kantor. Itu bukan ide bagus. Kalau ada yang tidak mengerti, mereka harus terima saja PDA kita. Oh, cukup bahagia, ya. Ibu Carter, sedang apa di sini? Kau panggil aku Ibu Carter juga. Arif, aku jadi bahan tertawaan di lingkaran. Semua berkatmu. Kau pantas mendapatkannya. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Dan soal kerja sama dengan grup Carter, aku tidak setuju. Keluar. Keluar. Arif, kau akan menyesali ini. Arif? Aku rasa dia tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan membuat masalah. Biarkan saja, tidak masalah. Beraninya kau membantah, pasti kau yang mengambilnya. Kalungku bernilai jutaan dolar. Jika kalian tidak bisa menemukannya, apakah kalian sanggup membayarnya? Nona Vance, kami sudah bekerja di sini sepanjang waktu. Kami benar-benar tidak melihat kalung Anda. Ya, kami tidak pernah melihatnya. Aku baru saja memakainya. Jika kalian tidak mengambilnya, apakah ia terbang begitu saja? Siti, Kamu sudah keterlaluan. Berhenti. Bapak Sterling, tolong kami. Kami benar-benar belum melihat kalung Nona Vance. kamu bilang tidak mengambilnya, lalu selesai begitu saja. Kalung ini adalah pusaka ibuku. Kalung ini hilang di perusahaanmu. Jika tidak ditemukan hari ini, tidak ada seorang pun di sini yang boleh pergi. Siti. Ada apa ini? Ini kalung yang persis sama dengan yang aku pakai hari ini. Jika tidak percaya, kalian bisa cek rekaman CCTV. Bapak Sterling, Pusaka Ibu Nona Vance hilang di perusahaan kita. kamu tidak akan mengabaikannya, kan? Bapak Sterling, karena ini menyangkut barang berharga yang hilang, dan pusaka ibu yang telah meninggal, mungkin kita harus mengunci area dan melakukan pencarian. Ini akan menghindari dampak negatif pada perusahaan Anda. Baiklah. Lakukan seperti katamu. Tutup semua pintu keluar. Dan mulai pencarian segera. Cukup, Siti.
Berapa lama lagi kau akan terus begini? Kita harus pulang sekarang. Tapi aku belum menemukan kalungku. Tidak ada yang boleh pergi. Itu termasuk Bapak Sterling. Siti, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan membuatmu menyesal tidak memilihku. Tidak. Ini hampir waktu transformasi Arif. Aduh, Bapak Sterling. Kepalaku benar-benar sakit. Bisakah kau ikut denganku untuk ambil obat? Oh, tentu. Kalau begitu aku akan menyuruh anak buahku dan menjebak kalian di dalam. Citra, kenapa kalian berdua tidak keluar? Apa kau mencuri kalungku? Itukah sebabnya kau bersembunyi? Keluarlah dan buka pintu. Apa yang kau lakukan? Cepat, buka pintu. Bukakan. Kalian semua melihat itu, kan? Mereka jelas bersalah. Buka pintu. Betul, buka pintu. Lihat, pasti mereka mengambil kalungku. Buka pintu. Meski hanya ada secercah harapan, aku harus mencoba. Bagaimana mungkin? Sudah lewat tengah malam. Kenapa kamu tidak berubah menjadi kucing? Kamu bicara omong kosong soal berubah. Jadi Siti menyadarinya, makanya dia melakukan akal-akalan ini untuk membuat semua orang mengepung Arif. Kenapa? Jadi maling teriak maling. Apa tujuanmu sebenarnya? Cepat katakan. Semuanya, biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Siti mengira bahwa pada tengah malam, saya akan berubah menjadi kucing. Jadi dia berusaha keras untuk mengulur waktu. Dia ingin saya berubah menjadi kucing di depan semua orang untuk merugikan grup Sterling. Maaf mengecewakanmu. Saya tidak memiliki kekuatan itu. Tidak mungkin. Aku tahu kamu bisa berubah menjadi kucing. Kenapa kamu tidak? Bapak Sterling berubah menjadi kucing? Siti pasti gila. Ya, bagaimana mungkin seseorang berubah menjadi kucing? Aku tidak mungkin salah. Satpam, bawa wanita gila ini ke rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Aku tidak gila. Dewi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lepaskan aku. Bapak Sterling, maaf mengganggu. Hei, Ada apa, Citra? Citra? Ada apa? Citra? Citra? Kamu sudah bangun. Citra, kutukannya sudah terputus. tapi bukankah Ibu Sterling bilang mereka sudah mencoba berkali-kali dan gagal? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini karena kamu dan bayinya. Kamu dan bayi itu adalah satu kesatuan. Dan kalian berdua benar-benar mencintai Arif. Itulah mengapa kutukannya terangkat. Dua hati yang setia, darah yang bersatu. Hanya dengan begitu kutukan bisa terangkat. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Oh, aku hamil. Aku hamil.